Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Afif Haryanto. Di sini saya selaku moderator. Pada kali ini kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema perkembangan dan strategi pendidikan Islam di wilayah Nusantara pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Baiklah, pada saat presentasi kami harapkan untuk para audiens untuk tetap fokus terhadap presentasi yang akan kami sampaikan. Baik, kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang beranggotakan saya sendiri Afif Haryanto dengan NIM 2003107. Yang kedua ada Ridho Safrial dengan NIM 2003121. Yang ketiga ada Anissa Kurota Ayun dengan NIM 200310008. Yang keempat ada Rahmatullah dengan NIM 200311183. Yang kelima ada Lestiana Ayu Indarwati dengan NIM 200311133. Dan yang keenam ada Hendra Mahardika dengan NIM 200316161. Baiklah, sebelum kita lanjutkan untuk sesi presentasi, kalian tahu nggak sih pendidikan Islam di Nusantara itu apa? Kalau kalian belum tahu, langsung saja untuk pramateri yang pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Jadi yang pertama yaitu tentang pendidikan Islam Nusantara. Jadi pendidikan mempunyai arti penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan Islam di wilayah Nusantara tidak dapat dipisahkan dari sejarah penyebaran dan perkembangan umat Islam di bumi Nusantara. Jadi, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan berkembang pesat sejak abad 8 Masehi dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam Nusantara. Jadi yang pertama yaitu pada abad ke-13 Masehi pembawanya berasal dari Gujarat atau Cambai, India. Jadi teori Gujarat berkembang dari Pitch Anapel dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal-muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Kemudian orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan orang Indialah yang membawanya ke Indonesia. Selanjutnya yaitu pada abad ke-13 Masehi, pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Jadi menurut Morgan masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Terbukti peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas syahidnya Husain. Peringatan ini berbentuk pembuatan bubur syura. Kemudian pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, pembawanya berasal dari Arab atau Timur Tengah. Jadi kepemimpinan Islam dipegang oleh para khalifah. Di bawah kepemimpinan itu agama Islam disebar lebih luas hingga ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan juga Spanyol. Memasuki slide selanjutnya, di situ ada peta penyebaran Islam masuk di Indonesia. Islam sendiri itu teman-teman dipercayai tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab pada sekitar abad ke-7. Menurut teori Persia, Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanan singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13. Lalu di Pulau Sulawesi, Islam menyebar melalui hubungan kerajaan-kerajaan setempat dengan para ulama dari Mekah dan Madinah yang sebelumnya pula sempat singgah di Hadramaut untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Selain itu, berpengaruh dari ulama Minang di wilayah selatan Pulau Sulawesi turut mengantarkan Kesultanan Goa dan Kesultanan Bone untuk memeluk agama Islam. Sementara itu, pengaruh dari Kesultanan Ternate ini Kesultanan Ternate turut berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Sulawesi bagian tengah dan utara. Salah satu buktinya adalah eksistensi Kesultanan Gorontalo sebagai salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh di semenanjung utara Sulawesi hingga Sulawesi bagian tengah dan timur. Selain berpengaruh Kesultanan Ternate, ulama-ulama besar yang hijrah ke wilayah Jazirah
Jazirah Utara dan Tengah, Sulawesi pun turut mempercepat penyebaran agama Islam di wilayah ini. Selain itu, Kesultanan Tidore yang juga menguasai tanah Papua sejak abad ke-17 telah berhasil melakukan penyebaran agama Islam hingga mencapai wilayah Semenanjung Onin di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Memasuki slide selanjutnya, ada peta konsep yang mana proses perkembangan Islam melalui apa saja sih jalurnya, kenapa Islam bisa masuk ke Indonesia, yaitu salah satunya jalurnya ada 4. Yang pertama tentang jalur perdagangan, lalu melalui perkawinan, melalui pendidikan, dan terakhir melalui kesenian. Lalu penjelasan mengenai Islam masuk melalui perdagangan. Media perdagangan adalah tahap paling awal dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Pada perkiraan terjadi pada abad ke-7 yang mana para pedagang Arab, Persia, dan India. Menurut Thomas Pires, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangatlah ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar agama Islam, sehingga menguntungkan karena para pedagang tersebut dapat menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Proses penyebaran melalui perdagangan ini melibatkan semua kelompok masyarakat, dan proses ini dipercepat dengan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Lalu memasuki pada jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini, media perkawinan adalah tahapan lanjutan dari media perdagangan. Para pedagang yang datang ke Nusantara lama-kelamaan akan menetap dan membentuk perkampungan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Seperti halnya misal Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang terkenal dengan Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Adapun syarat memeluk Islam yang mudah hanya dengan mengucap syahadat saja. Mempermudah media ini, media perkawinan berjalan lancar mengingat akan ada keluarga muslim yang menghasilkan keturunan muslim serta mengundang keterkaitan penduduk lainnya untuk memeluk Islam. Lalu untuk jalur selanjutnya ada jalur pendidikan. Media yang ketiga adalah pendidikan. Dalam penyebaran agama Islam tidak bisa lepas pendidikan sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam memberi gambaran bahwa kontak pertama antara pengembangan agama Islam dan berbagai jenis kebudayaan dan masyarakat Indonesia menunjukkan adanya semacam akomodasi kultural. Akomodasi kultural adalah sosial yang tidak jauh dari kebudayaan tempat itu sendiri. Contohnya, menyelesaikan masalah di setiap kebudayaan itu sendiri. Pada abad ke-19, pemerintahan Belanda mulai menyelenggarakan pendidikan model barat yang diperuntukkan untuk rakyat Belanda dan penduduk Indonesia itu sendiri, yaitu penduduk pribumi ya. Di sini Belanda melaksanakan pendidikan model barat itu pada zaman kolonial Belanda. Pendidikan ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan penduduk pribumi, yaitu Indonesia ya, secepat-cepatnya melalui pendidikan barat. Dengan adanya pendidikan model barat, diharapkan bisa mempersiapkan para pribumi menjadi kelas menengah baru yang mampu menjabat sebagai pangrai praja. Pangrai praja itu seperti pemimpin desa atau Pak Kades gitu kan. Dan pada zaman itu pangrai praja itu dianggap sebagai pengkhianat Belanda oleh pribumi itu sendiri ya. Soalnya kayak semacam mungkin mengabdi kepada Belanda gitu.
Selanjutnya yaitu pendidikan Islam pada masa pemulaan Islam di Nusantara sampai periode Wali Songo. Pada abad ke-15, pesantren telah didirikan oleh penyebar agama Islam atau daiyah. Kalau dulu tuh Wali Songo. Di antaranya Wali Songo. Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam mendirikan masjid. Banyak masjid-masjid yang dibangun ya. Sampai sekarang mungkin kayak seperti Masjid Ampel gitu, yang didirikan oleh Sunan Ampel. Dan asrama-asrama untuk santri-santri banyak ya, seperti kayak membaca di Ampel gitu. Denta, Ngaos, Sunan Ampel telah mendirikan lembaga-lembaga gitu, pendidikan Islam sebagai tempat nyari ilmu. Dan Ngaos sepertinya contohnya seperti Sunan Giri ya gitu, yang mana dia mencari ilmu kepada Sunan Ampel itu berguru gitu, pemuda-pemuda Islam, terus mendirikan lembaga pendidikan Islam di Giri. Sama gitu, sepertinya contohnya seperti Sunan Giri ya, yang mana dia mencari ilmu kepada Sunan Ampel itu berguru gitu. Terus mendirikan lembaga pendidikan Islam di Giri gitu. Oke, selanjutnya pendidikan Islam pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Perla di Aceh, Pulau Sumatera, Demak di Pulau Jawa, Kerajaan Mataram, dan sebagainya. Dengan berdirinya kerajaan Islam di Indonesia ini, maka fase perkembangan Islam berikutnya adalah fase perkembangan Islam dan politik. Yang artinya perkembangan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan politik. Tumbuhnya kerajaan Islam sebagai pusat-pusat kekuasaan Islam di Indonesia ini jelas sangat berpengaruh sekali dalam proses Islamisasi atau pendidikan Islam di Indonesia, yaitu sebagai suatu wadah atau lembaga yang dapat mempermudah penyebaran Islam di Indonesia. Oke, selanjutnya strategi pendidikan Islam di wilayah Nusantara. Yang pertama, di daerah Indonesia menggunakan strategi pesantren dan madrasah. Yang kedua, di daerah minoritas muslim yang ada di Indonesia menggunakan isun dakwah Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, menarik bukan materi presentasi yang kami bawakan pada kali ini. Semoga menjadi ilmu tambahan bagi kita dan kita niat untuk belajar, kemudian kita bisa memberi kesimpulan, kemudian mengulik-ulik materi lebih dalam lagi sehingga kita bisa mengembangkan ilmu dengan segala literatur buku yang sudah ada, sehingga menjadikan ilmu itu bisa menjadi lebih sempurna dari sekarang ini. Baiklah, mohon maaf bila ada kesalahan itu dari kelompok kami. Untuk ada benarnya itu hanya dari Allah. Untuk selanjutnya kami mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.